Nasir. Bapak Muhammad Nasir bersedia untuk diskusi dengan Rion? Apa? Siap. Tolong saya jahat sama Derion. Yang bener dulu lah. Gimana sih? Tadi udah Pak Muhammad Nasir. Tata. Pak Muhammad Nasir, speak up tolong. Siap ya. Pak Muhammad Nasir suaranya kecil sekali. Pak Muhammad Nasir suaranya kecil. Agak mendekat. Siap. Oke, silakan. Waktu 3 menit untuk opening statement. Topik kita adalah tentang sebuah doktrin untuk menemukan kebenaran ya. Waktu kok ada yang noise ya? Jadi Pak Muhammad Nasir nih, bukan saya ya? Iya Pak Bang Ziad, kita kasih kesempatan Pak Muhammad Nasir. Enggak, silakan. Kalau saya nggak ada yang mau, baru saya siap. Itu Bang Paran, siap. Oke, siap. Silakan. Terima kasih Bang Ziad. Terima kasih Bang Ziad. Oke, Iya. untuk yang pertama, untuk opening statement Bapak Muhammad Nasir 3 menit untuk mengeksplor apa itu topik doktrin ya, yang dinamakan doktrin dan menemukan sebuah kebenaran. Bisa dipahami topiknya Pak Muhammad Nasir? Bawa. Siapa yang noise ya? Pak Budangon, noise Pak Budangon, mohon maaf. Ya siap Pak. Ya siap. Ya dilanjut Pak. Oke. Silakan Pak Muhammad Nasir untuk melakukan opening statement dengan topik yang tadi saya sebutkan selama 3 menit. Silakan, waktu berjalan setelah Pak Muhammad Nasir berbicara. Silakan Pak Muhammad Nasir. Halo? Mana nggak ada, keluar. Left. Oh, live lagi ya? Oh ya udah, sekarang Bang Ziad aja deh. Bang Ziad, ayo Ya, Bang langsung Ziad, Bang Ziad. Aduh. Bang Ziad. Oh, siap. Oke, langsung Anda melakukan opening statement. Waktu berjalan setelah Apa Anda nih? berbicara. Masalahnya apa nih? Temanya apa? Topiknya adalah sebuah doktrin dalam pemahaman dua agama untuk menemukan sebuah kebenaran. Silakan. Mantap. Waktu berjalan 3 menit setelah Anda berbicara. Silakan. Saya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kawan-kawan semua dalam iman, dan terima kasih kepada kawan-kawan dalam bernegara. Saya sampaikan bahwa doktrin dalam sebuah pengajaran, dalam sebuah ajaran atau dalam sebuah agama itu harus dan mutlak diperlukan. Kenapa? Karena merupakan suatu landasan untuk berpijak dan berperilaku. Dipakai untuk bagaimana kita melangkah dalam kehidupan sehari-hari. Kalau doktrin kita tidak memadai, maka tidak mungkin doktrin itu, ajaran itu dapat mengatur dalam kehidupan sehari-hari. Saya contohkan, misalkan kita misalkan dalam sebuah beragama, kita harus jelas apa doktrin daripada ketuhanan kita. Itu yang mutlak. Apa doktrin pembawa ajaran kita? Siapa pembawa ajaran itu? Ketiga, apa ajaran itu? Sesuaikah ajaran itu? Itu harus jelas. Kalau doktrin saja tidak memadai, doktrin ketuhanannya saja tidak memadai, misalkan seperti halnya kawan-kawan yang sebelah, kalau 2000 tahun yang lalu ajaran itu diturunkan, sementara sampai sekarang doktrin itu tentang ketuhanannya pun tidak jelas, maka itu saya anggap doktrin itu tidak memadai. Bagaimana kita dapat berperilaku, berbuat, bertuhan kepada sesuatu yang masih bias dianggapnya? Maka saya memberikan suatu pernyataan bahwa tidak ada satu agama yang memiliki doktrinitas yang tegas dan jelas kecuali agama Islam. Jadi agama Islam kita bisa melihat dalam sesuai kenyataan bahwa setiap agama Islam itu dia pasti bertuhan satu, dengan suatu akidah yang satu, dengan kalimah yang satu, dengan Al-Quran yang satu, dengan Nabi yang satu, dengan suatu pengajaran-pengajaran yang jelas. Rukun iman, rukun Islam itu tidak pernah berubah dalam setiap individu, setiap muslim. Itu berarti kita bisa menyimpulkan bahwa ajaran yang kita bawain, ajaran yang kita yakini ini benar-benar memadai dan bisa dipakai dalam sebuah berkehidupan. Dan itu telah dibuktikan dalam aplikasi kehidupannya dari sejak
zaman Nabi Muhammad yang memiliki peradaban yang dianggap peradaban yang terbelakang, dalam 20 tahun dia mampu secara revolusioner akhlak membawa peradaban itu yang memimpin dunia. Dan itu tidak bisa kita abaikan. Dan itu merupakan satu fakta sejarah yang tidak bisa dihapus oleh siapapun dan dengan cara apapun. Walaupun banyak pihak yang tidak menghendaki. Oke, terima kasih. Waktu telah habis. Opening statement dari pihak Muslim yang dilakukan oleh Bang Ziad. Silakan Aderion untuk melakukan opening statement selama 3 menit. Silakan. Ya. Oke, pemahaman Assalamualaikum buat semuanya. Selamat malam ya. Kita topik kita tentang doktrin. Ini ada suatu. Sorry bro, kecil bro, gedein bro. Ini kalau ini udah ya. Nah, mantap. Kita santai aja, kita santai. Oke, tema kita kan tentang doktrin pada suatu agama kan. Itu bagaimana perannya kan? Karena ada di golongan Muslim banyak sekali menafikan tentang peran doktrin. Bahkan sepertinya nggak ada doktrin. Di Islam itu nggak ada doktrin. Nah, itu menurut saya pribadi itu sudah membuktikan bahwa orang itu nggak paham apa itu arti doktrin. Doktrin itu ya ajaran. Terlebih Al-Quran itu adalah nuzulul Quran kan. Yang fokusnya kalian tuh kitab kan. Kitab. Tentu kitab itu diajari. Pengajarannya bukan dari hadis, dari ijma ulama, dari pendapat-pendapat penafsir. Itu doktrin. Itu dimaksudnya doktrin. Tanpa itu semua nggak bisa Quran itu. Dimengerti nggak bisa. Nah, bagaimana dengan kekristenan? Nah, itu juga, gue juga mesti menjelaskan pemahaman perbedaan. Kita mesti ngerti tentang perbedaan lintas agama itu kan kita mesti mengerti tentang perbedaan kita nih. Nah, di dalam yang nuzul itu tuh bukan kitab. Firman itu terlepas dari masalah kebebalan, ketidakpahaman kalian ya. Yang nuzul itu firman yang menjadi manusia. Jadi fokus kami itu, kekristenan itu, ya pribadi Yesus itu. Makanya Yesus mengkabarkan Injil. Yang notabene Injil itu bukan dalam arti kitab. Dan seluruhnya itu, perintah untuk mengabarkan Injil ke segala bangsa itu diperintahkan kemana? Ke para rasul. 2 Tesalonika 2 ayat 15. Di situ jelas. Berpegang teguhlah kepada ajaran-ajaran yang kami sampaikan baik secara lisan maupun tulisan. Ajaran-ajaran di situ ditulisnya dengan kata paradosis, tradisi. Jadi kekristenan itu bukan agama Alkitab. Bukan seperti kalian. Kalian dari kitab kalian lah, dari zaman Utsman bin Affan di mana mushafnya itu dikopi 7 kopi. Dari situlah start mulainya penyebaran itu mulai berkembang. Bukannya dimulai dari nol ya, bukan. Cuma dari situlah mulai start dari nol kembali. Dari situ. Nah, berbeda dengan iman kekristenan. Kekristenan itu bahkan dimulai baru ada kanonisasi kitab itu baru ada di abad keempat. Di tahun 300. Sebelumnya umat-umat jemaat mula-mula itu tidak mengenal kitab. Mereka belajar dari mana? Ya dari tradisi para rasul, ajaran lisan. Oral, pengajaran lisan. Oke, terima kasih Rion. Waktu sudah habis ya untuk opening statement. Silakan Bang Ziad untuk melontarkan pertanyaan atau serangan atau memperkuat tentang apa itu doktrin dan pencarian kebenaran terhadap dua agama ini. Silakan, waktu berjalan setelah 3 menit juga. Oke. Waktu berjalan setelah Anda berbicara. Silakan. Jadi kalau dipahami secara langsung kawan satu ini tentang pengajaran Kristen, ini sangat ya pantas saja kalau Aderion itu mengatakan barusan bahwa kanonisasi Alkitab saja dimulai ke abad keempat. Beliau mengatakan barusan, makanya saya catat itu. Jadi bagaimana pengajaran itu tidak sempurna, gitu loh. Sementara pandangan Anda terhadap ajaran kami dalam kekhalifahan yang masih seumur dan sehidup dengan zaman Rasulullah pun selalu dianggap tidak sempurna. Bagaimana Anda bisa menyempurnakan bahwa kitab yang Anda kanonisasi 4 abad setelah kelahiran Yesus kemudian menjadi satu pegangan yang benar-benar jadi mutlak. Dalam Islam itu, satu doktrin itu yang penting adalah
dalam Islam itu ada ayat yang mengatakan inna dina indallahi Islam. Itu doktrin. Inna dina, sesungguhnya agama yang paling benar adalah Islam. Agama yang diridhoi Allah Islam. Itu tegas dan tegas. Dari penyebutan agamanya pun jelas. Islam itu termaktub dalam ayat kitab sucinya. Bagaimana dengan Injil? Saya kurang tahu. Mengatakan Kristen itu ada tidak dalam Injil. Kemudian bagaimana ketuhanan, konsep ketuhanannya? Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Jelas satu surat itu termaktub bagaimana Allah menjelaskan dirinya. Bagaimana Allah itu mendeklarasikan dirinya. Bagaimana Allah? Apakah Anda tahu bagaimana Tuhan tahu? Tahukah Anda Tuhan itu tahu? Bagaimana Anda mengetahui Tuhan Maha tahu? Bagaimana Tuhan memberitahu Anda? Itu harus jelas pertanyaan-pertanyaan itu. Jadi, konsep yang paling memadai bagi saya, tetap dalam konsep ketuhanan itu, dalam konsep keagamaan itu, dalam konsep doktrin adalah Islam. Jadi, saya pikir pegangan Anda terhadap keagamaan Anda pilih, itu sangat rapuh, Pak. Sangat rapuh. Bagaimana Anda tidak mampu mempersatukan konsep ketuhanan pun, dari mulai 2000 tahun yang lalu, Anda tidak selesai. Bagaimana pengajaran Yesus dikatakan cuma 3 tahun, bagaimana dia bisa mengaplikasikan dalam kehidupan. Beda dengan kami. Kami, pewahyuan kami, itu 22 tahun, Pak. Dengan pembimbingan yang dari from zero to hero. Dari mulai 0 sampai memimpin peradaban dunia. Itu tidak bisa dinafikan. Dari mengatur peradaban pribadi, personal kepada keluarga, kemudian mengatur kepada bernegara. Itu diaplikasikan secara betul dan dibuktikan bahwa ajaran kami bukan ajaran yang hanya dalam nalar yang angan-angan, bukan hanya hayalan, tapi ajaran kami diaplikasikan oleh Allah dalam manifestasi kerasulan Nabi Muhammad SAW. Saya berharap. Jadi kalau pertanyaan terima kasih Bang Zidan, waktu Anda selesai. Sebelumnya sebenarnya belum ada pertanyaan, tapi karena waktu sudah habis, silakan Bang Aderion untuk mengkanter apa yang ucapkan oleh Pak Zidan. Silakan, waktu berjalan setelah Anda berbicara. Silakan. Oke, ini penekanannya stressing poinnya dari Bang Jihad itu tentang konsep ketuhanan. Begini, kekristenan itu, Yesus itu datang. Aku datang bukan untuk mentiadakan Taurat, melainkan untuk bla 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 menggenapinya. Jadi sebenarnya ajaran kekristenan itu bukan ajaran baru. Dia bukan mau mengajarkan ajaran baru, maksudnya mengenalkan agama. Beda dengan Islam. Memang Islam agama baru. Nggak ada continuity-nya, nggak ada dengan kitab-kitab sebelumnya. Memang tidak ada kok. Nah, terlepas dari masalah keyakinan kalian bahwa Yesus itu datang untuk menggenapi dalam hal penebusan, itu masalah iman. Tapi saya mau menjelaskan, Yesus itu datang, kita itu kekristenan itu bukan lagi mau mencari tahu orang-orang Yahudi saat itu, bukan lagi mau mencari tahu seperti orang-orang Quraisy. Tunjukkan rupa Tuhanmu, baru turunlah surat Al-Ikhlas, kan seperti itu. Karena apa? Memang audiensnya dari baginda Muhammad itu penyembah berhala. Mereka mau mencari tahu berapa sih Tuhan, gimana sih Tuhan. Lu kalau kekristenan nggak ada seperti itu. Lu kita ribuan tahun loh. Maksudnya orang-orang Yahudi itu kan bukan anak kemarin sore. Udah dipertegaskan kemarin di dalam presentasi saya itu. Di dalam perjanjian baru itu apa konsep ketuhanan? Ya, Markus 12 ayat 29, Yohanes 17 ayat 3, 1 Korintus 8 ayat 4, Galatia 3 ayat 20, Efesus 4 ayat 5, Yakobus 3 ayat 19, Yudas 1 ayat 25, Yohanes 8 ayat 42, 1 Korintus 4, banyak. Itu semua konsep ketuhanan. Dan mereka nggak lagi mempertanyakan Allah itu berapa sih? Bukan. Tidak pernah itu. Karena memang kita bukan dari orang-orang primitif. Yahudi itu bukan orang-orang primitif yang lagi mau mencari tahu berapa Tuhan. Berbeda dengan surah Al-Ikhlas. Memang surah Al-Ikhlas itu diperuntukkan untuk orang-orang primitif, penyembah berhala. Lu kalau di kekristenan nggak ada kayak gitu. Nah itu kita mesti tahu tuh tentang perbandingan. Kita tuh mesti cerdas melihat perbandingan, bukan dengan berpikir dengan kitab orang dengan pola pikir kitabmu. Nah itu yang salah. Itu yang selalu nggak dimiliki sama orang-orang muslim. Aku rasa cukup sekian. Aku rasa aku udah cukup. Boleh dilanjutin lagi. Oke, terima kasih
Bang Rion ya. Semakin tajam ini tentang kaum Quraisy yang primitif dengan Yahudi yang tidak primitif. Waktu di reset 3 menit. Tapi yang saya bingung, Rion, Yahudi nggak mengakui kalian, itu saya herannya. Silakan Pak Bang Ziad untuk itu mesti gue tanggapin tuh. Itu mesti gue tanggapin. Jadi mohon moderator jangan buat gitu, jangan kayak gitu. Oke. Oke. Santai aja, Rion, santai aja, Rion. Oke, silakan Bang Ziad. Waktu berjalan setelah Anda berbicara. Silakan. Saya akan tanggapi Bang Ade ya, Bang Ade. Jadi Bang Ade gini ya. Tadi Anda mengatakan bahwa ajaran Kristen itu adalah bukan ajaran baru. Dan Anda menuduh kepada kami bahwa Islam itu ajaran baru. Betul kan? Anda di awal kalimat itu mengatakan begitu. Makanya saya selalu catat. Jadi Anda keliru, Pak. Anda sedang menunjuk hidung Anda itu. Bagaimana Anda mengatakan bahwa ajaran Islam itu ajaran baru? Dan bagaimana Anda mengatakan bahwa ajaran Kristen yang Anda bawa itu ajaran lama? Anda keliru, Pak. Dalam Ibrahim, kita saya tahu Nabi Ibrahim, Nabi Musa ada yang bertuhan Trinitas, tidak ada, Pak. Konsepnya monoteis. Itu fakta. Bagaimana dalam Alkitab Anda menjelaskan Musa berkata kepada kaum, bagaimana Ibrahim mengatakan dalam kitab Anda, tapi Anda membuat konsep baru malah. Anda seperti menunjuk diri Anda sendiri gitu loh. Tapi kami Al-Quran ini dengan ajaran nur, membawa ajaran dari julumat kepada nur, dari gelap kepada terang. Anda katakan ketika Nabi Muhammad diberi pengajaran tentang surat Al-Ikhlas kepada orang-orang terbelakang. Betul Anda katakan. Betul, saya betulkan. Saya akui bahwa peradaban Arab itu ada peradaban yang tidak diperhitungkan dalam kancah dunia dulu. Beda dengan Persia dan Romawi. Dua negara adidaya waktu itu, Romawi dan Persia, diakui atau tidak. Tapi dia membuktikan dari from hero to zero bagaimana peradaban yang tidak diperhitungkan menjawab peradaban dunia tanpa belajar satu kata pun kepada Persia dan Romawi. Itu fakta, Pak. Itu bimbingan wahyu. Bagaimana Anda melihat itu? Bahwa pengajaran yang Anda lakukan itu ada ajaran lama, sementara bertuhan aja Anda berbeda dengan Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Itu fakta, Pak. Jadi saya pikir Nabi Muhammad diutus dengan Qur'annya itu loh, meluruskan kembali apa yang telah terjadi dalam peradaban sejarah ketika Musa menjadi Ismail, Ishak kepada Isa itu, kepada Yesus itu ajaran dibengkokkan, Pak. Maka Allah memberikan suatu pengajaran kepada Nabi Muhammad dengan wahyunya kepada Muhammad dengan informasi-informasi bagaimana kita memberikan suatu penghormatan, suatu kelayakan kepada Rasul-Rasul terdahulu. Bagaimana kitab Anda mendiskreditkan Musa? Bagaimana kitab Anda mendiskreditkan Nabi Nuh turun dari kapal kemudian sampai telanjang? Bagaimana kitab Anda mengatakan Lut kemudian sampai incest? Apakah itu merupakan satu penghujatan luar biasa terhadap manusia-manusia terpilih? Bang Zidan, statementnya. Waktu telah habis, set waktu 3 menit. Silakan Bung Aderion untuk mengkanter semua yang diucapkan atau statement dari pihak Muslim. Waktu berjalan setelah Anda berbicara. Silakan. Oke. Ya, halo. Nah, aku mau ini selalu digiring tentang masalah Trinitas kan ya. Itu sekisaran dari doktrin pengajaran tentang Trinitas itu berada dimulai itu dari Kekristenan Barat di tahun-tahun sekitar 200 something tuh ya, oleh Tertullianus. Dan sebenarnya pemahaman itu pun udah ada dari abad pertama sebenarnya. Cuman formulasinya itu baru ada di sekitar abad-abad ketiga. Oke. Dari abad pertama sampai abad ketiga itu tidak pernah ada namanya Yahudi mempermasalahkan tentang Trinitas, tidak. Nggak ada itu. Permasalahan antara Yahudi dengan kekristenan itu hanya satu, yaitu Yesus itu langsung sang Mesias. Baik, kalau misalnya Bapak ngomongin tentang Bapak bukan ajaran baru, dari mana? Ya ajaran baru jelas. Buktinya apa? Adam ditempatkan di mana? Itu berbeda. Kami dengan Yahudi nggak ada masalah itu. Nggak pernah ada masalah. Tapi kalian, bahkan ulama pun saling bertentangan, berselisih.
Satu, tentang apa itu Zabur? Kalian sebut firman. Kami dengan Yahudi tidak pernah itu bertentangan. Konsepnya itu seperti apa Zabur itu? Kayak misalnya tentang Lut incest atau itu, nggak ada kami bertentangan. Kristen dan etiknya memang seperti itu. Karena Alkitab itu menuliskan itu seluruh itu apa adanya. Tidak ada nama konsep nabi itu maksum. Nggak ada. Semua itu salah. Hanya Yesus yang nggak pernah melakukan dosa. Semua itu benar. Kayak misalnya Daud berzina, benar. Temukan kami dengan Yahudi. Nggak ada permasalahan di situ. Loh, kalian kan menolak, artinya di situ membuktikan bahwa kalian memang ajaran baru. Kalian yang ajaran baru itu. Di mana kalian menyebutkan bahwa orang Yahudi dan Nasrani berdebat, Abraham itu dari golongan Yahudi kah atau Nasrani? Tiba-tiba Muhammad datang, dia bukan dari Yahudi, Nasrani, tapi melainkan seorang Muslim. Loh, Yahudi nggak pernah menyebut dia Yahudi kok, Abraham. Begitu juga Kristen. Nggak pernah. Memang kalian tuh ajaran baru. Kalian itu memang ajaran baru. Itu stempelnya itu di situ. Injil kalian sebut kitab yang diturunkan kepada Isa. Loh, sejak kapan? Mana faktanya? Itu imanmu, tapi itu bisa dibuktikan nggak? Nggak ada. Yang ada kalian hanya menuduh kitab Injil sudah dipalsu. Titik. Loh, faktanya dari abad pertama tidak sampai sekarang nih detik ini tidak pernah ada tuh namanya kitab itu diturunkan kepada Yesus. Yesus itu tidak pernah namanya menerima kitab. Semua itu ditulis oleh Matius, Markus, Lukas, Yohanes yang ditulis setelah kebangkitan Yesus. Ajaran baru itu. Ajaran barulah yang menyebutkan bahwa kitab Injil diturunkan kepada Isa dan tanpa pembuktian. Murni iman tok. Ya kalian itu kan hanya menyanggah. Iman kalian kan iman menyanggah, bukan iman membuktikan kok. Seperti itu. Jadi memang kalian ajaran baru. Terima kasih Rion. Waktu sudah habis 3 menit. Silakan Bang Ziad untuk mengkanter semua pernyataan dari Rion. Waktu berjalan setelah Anda berbicara. Silakan. Pikir belum juga, sorry. Jadi kawan yang satu ini saya pikir kurang literasi ya, literasinya kurang. Jadi kalau menganggap bahwa ajaran baru, bagaimana proses sejarahnya saja ketika Musa, Ibrahim itu diberi wahyu oleh Tuhan yang Maha Kuasa, itu ketika hidup, bukan ketika sudah mati. Dan bagaimana menempatkan nabi-nabi itu tidak menjadi Tuhan. Gitu loh. Itu adalah judul baru, Pak. Kami menselaraskan itu. Bagaimana kami mengatakan bahwa ketika Daud dikatakan oleh orang-orang Anda begitu terhina ke seorang nabi, tapi Al-Quran menjelaskan secara gamblang dalam surat As-Sad. Ada dalam surat As-Sad 17 itu mengatakan, kalau tidak salah isi terjemahannya, bersabarlah atas segala apa yang mereka katakan. Bersabarlah atas segala apa yang mereka katakan. Dan ingatlah hamba kami Daud yang mempunyai kekuatan. Sesungguhnya dia seorang yang awam. Dimuliakan, Pak. Nabi kami tidak dinistakan. Tapi Anda menista para nabi. Bahkan kepada Nabi Ibrahim pun sekalian dari ada Yusuf Manubolo dalam kitabnya bahwa dia berzina. Luar biasa itu, Pak. Penghujatan luar biasa itu. Bagaimana seorang Allah bisa salah memilih orang? Tuhan aja salah gitu loh memilih orang. Bagaimana konsep Anda ketika misalkan Tuhan itu kalah dengan bergulat dengan Nabi Ayub? Nalar Kamensen aja nggak masuk, Pak. Mari berpikir secara sehat. Bahwa Allah menitipkan, sekali lagi saya katakan pada kawan-kawan, Tuhan menitipkan suatu akal pikiran untuk kita dipakai berpikir untuk menyelamatkan dunia dan akhirat. Tapi kalau satu sisi Tuhan memberikan pengajaran yang tidak sesuai dengan logika, itu berarti salah. Mustahil, tidak mungkin. Nonsen itu. Maka saya bilang, dalam hal ini doktrin yang Anda lakukan, doktrin dasar dalam pengajaran Anda lemah dan rapuh. Dan itu fakta. Anda tidak pernah membuktikan kepada saya, umat Kristen sampai ini bersepakat untuk bertuhan kepada siapa. Yesus betul, tapi berapa Tuhan itu? Bagaimana penjelasannya? Tidak jelas, Pak. Tapi ketika kita buka surat Al-Ikhlas dengan gamblang bahwa Allah itu dengan secara logika aja pasti absolut. Aderion itu pasti bertuhan kepada yang absolut. Nggak mungkin kepada yang relatif, Pak.
Kalau Anda bertuhan kepada yang dibatasi oleh ruang dan waktu, apa mungkin Anda mau? Tidak mungkin. Allah itu harus menguasai space and time, menguasai pengajaran yang jelas, menguasai itu. Kemudian kedua adalah harus distinct. Distinct itu tidak ada yang serupa, Pak. Oke, kalau waktu serupa itu tidak sudah ada. habis. Terima kasih Bang Zidan ya, waktu sudah habis. Tolong agak dipertajam dalam topik ini, agak melenceng lagi ini dari topik ya. Doktrin, yang kita bahas adalah doktrin. Ya, saya ingatkan lagi untuk kedua peserta, doktrin ya. Doktrin di sini bisa merujuk kepada Trinitas atau ketauhidan, harusnya di situ doktrinnya yang ini ya. Jangan melebar kemana-mana. Silakan, waktu berjalan setelah Anda berbicara. Silakan. Ini gua harus menanggapin pernyataan dari Pak Jihad dong, ya. Karena tadi udah banyak poin yang memang harus gue catat ini. Jadi tadi disebut Nabi tidak pernah dituhankan. Loh, yang menyebut yang dituhankan itu ya kalian kok. Kalian yang menuduh Yahudi menuhankan Esra. Siapa tuh? Esra tuh dalam bahasa Arabnya. Lu nggak pernah deh itu. Yesus itu bukan nabi yang dituhankan, bukan seperti itu bahasa kitab Injil. Jangan disalahpahamin. Loh, antara kami dengan Yahudi nggak ada yang bertentangan itu. Permasalahan masalah di Yesaya 43 ayat 11. Akulah Yahweh dan tidak ada juru selamat selain daripada aku. Masalahnya mereka itu cuma tidak menerima Yesus, titik. Dan tidak semua Yahudi seperti itu. Tidak semua Yahudi, itu masalahnya itu. Kan aku tadi bilang, antara Yahudi dan kekristenan, permasalahan di mana? Di sosok Yesus, titik. Selebihnya tentang pengajaran sama. Tentang sama itu. Nggak ada pertentangan selain masalah Yesus. Itu tidak ada juru selamat. Yesus itu juru selamat. Mereka itu tidak mengimani bahwa firman itu yang datang menjadi manusia. Nah, itu permasalahan mereka. Itu permasalahan mereka. Adalah ironisnya, kalian kan mengimani kitab Injil. Lah, Injil juga kalian tolak. Loh, kalau mereka nggak mengimani Injil, jadi wajar mereka seperti itu. Nah, Injil mana yang kalian imanin? Itu permasalahannya. Kalau tentang Yahudi dan Kristen, cuman hanya itu satu permasalahan. Nah, kan sekarang itu kan trennya, sekarang orang-orang Muslim polemikus suka kan mempertemukan antara Yahudi dengan kekristenan. Loh, karena ya bagaimana sih orang Yahudi itu secara 100% nggak ada dipilah-pilah, semua ditolak. Baik itu kitab Injil, baik itu Yesus, mau itu Matius, Markus, semua ditolak 100%. Ya itu yang kalian gunakan. Loh, kalau kalian kan nggak menerima, bukan menolak Injil. Kalian menggunakan iman seseorang, iman suatu bangsa, suatu agama tertentu yang menolak Injil, di mana kalian menerima Injil. Itu permasalahan. Itu permasalahan benar. Itu satu. Kedua, tentang Abraham berzina, itu nggak benar tuh. Siapa yang bilang tuh Ibrahim berzina? Kalau ada orang Kristen ngomong seperti itu, biarkan itu permasalahan dengan orang tersebut. Tidak pernah disebut Ibrahim berzina, Abraham berzina, tidak pernah. Terus gue luruskan, tidak sesuai dengan logika. Nah, ini permasalahannya logika mana dulu? Logika orang tukang ketoprak sama profesor sama enggak? Itu mesti kita lihat, mesti dibalikin lagi. Logikanya seperti apa? Jangan kamu anggap cobaan kamu punya logika, orang lain nggak punya. Kan seperti itu klaim Muslim umumnya. Seakan-akan kalian agama logika, yang lain nggak ada logika, nggak ada otaknya, kosong. Itu namanya self-proclaim, namanya. Nggak bisa seperti itu. Kita tuh kalau mau terima kasih Rion ya, terima kasih Rion, waktu sudah habis. 2 kali lagi ya untuk 3 menit. Tolong lebih dipertajam kepada topiknya, doktrin yang di sini kita perbincangkan ya. Silakan Bang Ziad untuk speak up, untuk memberi statement. Waktu berjalan setelah Anda berbicara, silakan. Pertama saya luruskan ya, masalah penuduhan Nabi Ibrahim berzina itu jelas dikatakan oleh Yusuf Manbulu dalam channelnya itu. Dengan dia itu ya, itu jelas ya, itu dikatakan, artinya itu tuduhan seorang pendeta kepada Nabi ya, karena tidak menjelaskan antara Ismail dengan Ishak, karena tidak sanggup dia menjelaskan itu, maka dia harus mengorbankan Ibrahim menjadi pezina. Itu pertama. Kedua, Anda bilang bahwa tidak ada masalah antara Yahudi dengan Nasrani dengan Kristen. Anda salah, Pak. Bagaimana Anda bersunat, Yahudi bersunat, Anda tidak bersunat? Bagaimana babi haram kemudian Anda sebagian tidak haramkan? Bagaimana ketika tidak mengakui bahwa Yesus itu sebagai Tuhan, Anda mengakui Tuhan? Dan masih banyak bla 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 lain. Dan saya pikir itu merupakan satu
satu dogma yang mendasar ya, dari doktrin yang paling dasar. Dan saya sampaikan kepada Anda tadi bahwa pengajaran ini, ya, bagaimana konsep yang kita bahas ini adalah doktrin. Doktrin itu adalah bagaimana sesuatu sikap pengajaran yang kuat, fondasi pengajaran. Karena doktrin itu bagaimanapun juga adalah esensi dari dasar fundamental suatu ajaran. Sekali lagi, maka saya membawa kepada surat Al-Ikhlas, Anda jelaskan, tidak ambigu. Saya katakan kepada Anda, saya katakan Adrian, bagaimana Anda bertuhan? Saya katakan, saya jelaskan, bertuhan itu pasti Anda kepada yang absolut, tidak mungkin kepada yang relatif. Tidak mungkin yang mau bertuhan kepada yang dibatasi oleh ruang dan waktu. Kedua harus distinct. Distinct itu adalah merupakan tidak ada setara dengannya. Ketiga adalah yang mengatakan adalah absolut. Artinya absolut itu satu-satunya. Absolut, distinct, dan unik. Unik itu tidak ada duanya, Pak. Jadi semua pemahaman itu menurut logika kita benturkan kepada agama kita masing-masing. Siapa yang memadai dengan ajaran itu? Apakah Bunda, Hindu? Kemudian Anda kepada Kristen. Kristen bagaimanapun Trinitas, Pak. Saya balikan kepada Anda ketika satu konsep dalam surat Al-Ikhlas, saya bacakan, Huwallahu ahad. Katakanlah, dialah Allah yang esa. Absolut. Absolut itu, Pak. Kedua adalah Allahu samad. Allah tempat meminta segala sesuatu. Dia tempat bergantung kita. Ketiga, lam yalid walam yulad. Dan tidak beranak dan tidak diperanakan. Distinct, tidak setara, tidak sama. Unik, tidak sama. Kemudian, dan tidak ada sesuatu yang setara dengannya. Itu adalah absolute. Distinct. Demikian. Nah, ini masih habis? Belum? Halo? Masih 15 detik lagi, 15 detik. Oh, tadi saya pikir udah habis. Terus lanjut. Nah, jadi masih. pemahaman itu, saya pikir itu Quran itu memadai, Pak. Konsep dengan surat Al-Ikhlas, kenapa ada ikhlas, tidak ada kata satu pun ikhlas, itu saya akan terangkan setelah ini. Silakan, udah habis waktunya. Oke, terima kasih, waktu sudah habis ya untuk Bang Ziad. Silakan Bang Rion untuk mengkantar semua pernyataan dari Bang Ziad. Waktu berjalan setelah Anda berbicara. Silakan. Oke. Tentang masalah Yusuf Mandobulu itu Yusuf Mandobulu itu ya itu permasalahan orang. Dia di pendapat dia. Tidak bisa kamu menyebutkan bahwa itu adalah pemahaman kekristenan. Nggak bisa. Di Islam pun banyak, Muslim juga banyak yang terjadi seperti itu. Misalnya ada disebut kalau Muhammad juga ada disebut matinya diracun. Ada? Mau saya pakai itu pemahaman seperti itu? Enggak kan? Kan kita balikin lagi. Itu tentang Yusuf Mandobulu itu urusan kalian. Tetap gak pernah ada di dalam Alkitab disebut bahwa Abraham itu berzina. Itu saya tolak itu. Soalnya Mas sendiri tadi ngomong Ibrahim berzina. Seakan-akan Alkitab menyebutkan itu, mencatat itu salah. Satu. Yang kedua, bagaimana Yahudi, kau bilang berbeda, ada pertentangan antara Yahudi dan Kristen. Yahudi makan babi, kalian makan babi. Yahudi sunat, kalian makan. Nah, itu kan permasalahannya, mereka nggak mengakui Yesus. Tadi kan sudah saya bilang permasalahannya itu apa? Mereka itu menolak Injil, mereka itu menolak Yesus. Apapun tentang kekristenan mereka tolak 100%. Itu. Tapi dari tidak semua Yahudi juga seperti itu. Itu mesti jadi catatan juga tuh. Jadi jangan bilang Yahudi mana dulu? Yahudi abad TikTok memang iya. Yahudi itu macam-macam, jangan kamu kira sama. Enggak semua orang pengikut Yesus itu orang mana? Batak, Jawa, orang Yahudi. Mereka dibesarkan dengan Taurat. Emang kamu pikir orang Jawa dia? Itu kan masalah iman mereka. Mereka mau menerima Yesus atau enggak? Jadi kalau udah mereka menerima Yesus ya udah nggak masalah lagi, masalah babi. Titik itu udah kejawab. Yang ketiga, Tuhan tidak mungkin kaku apa? Nah, Tuhan itu absolut, tidak mungkin terbatas ruang dan waktu. Nah, ini permasalahannya kalian itu. Parameter kalian tentang Injil itu, kalian beriman tentang Injil, tapi kalian nggak baca itu. Disebutnya firman menjadi manusia, yang tentu kemanusiaan Yesus itu, yang manusia itu yang bernama Yesus itu, memang terbatas ruang dan waktu. Tapi Yesus itu disebut dia itu adalah Allah, bukan Tuhan ya. Itu beda tuh antara Elohim dengan Tuhan tuh berbeda. Baik di kekristenan maupun di Yahudi itu dibedakan. Itu aku bisa menjelaskan itu studi kata itu nanti. Nah, Yesus itu dia itu disebut Elohim bukan dalam rupanya manusia. Orang jelas disebut Allah itu roh, tidak kelihatan.
Yesus itu ya, dia itu ya firman yang menjadi manusia, dan namanya manusia terbatas ruang dan waktu. Iya, tapi dia tuh disebut Allah. Dia tuh kenapa dia Allah? Karena dia adalah firman itu sendiri. Itu antara ketuhanan dan keilahian Yesus tuh ada itu, dibedakan itu. Wait, apa lagi itu? Tentang kekristenan tuh itu Trinitas segini, Pak. Trinitas itu tidak menjelaskan bagaimana tentang masalah berapa hal yang kami sembah, tidak sama sekali. Di dalam kekristenan itu tidak pernah mempermasalahkan seperti itu. Terima kasih Rion, waktu sudah habis. Ini adalah terakhir 3 menit. Tolong disetting waktu 5 menit untuk closing statement. Oke, Bang Ziad untuk closing statement 5 menit ya. Agak dipertajam tentang topik tentang doktrin ini. Silakan, waktu berjalan setelah Anda berbicara. Silakan. Bang Ziad, silakan. Bang Ziad. Lagi di mute dia. Di mute, lagi ada urusan gitu. Bang Ziad. Tadi yang open statement siapa? Sorry. Aduh, saya udah bicara tadi. sorry. Ya. Yang open statement tadi siapa? Kang Saya. Dari open statement saya. Opening statement dari Bang Ziad ya. Oke. Yeah. Closing statement sekarang dari Bang Rion dulu. Sorry saya lupa. Oke, Bang Rion, untuk closing statement 5 menit waktu berjalan setelah Anda berbicara. Silakan. Oke. Terkait dengan tema kita yang pada hari ini itu adalah doktrin, kaitannya dengan ajaran agama. Sebenarnya kalau dari pemaparan dari Bang Ziad ini itu kurang tepat. Karena yang dipaparkan itu ya Quran. Nah, Quran itu bukan doktrin. Kitab Injil pun bukan doktrin. Itu landasan iman kita tuh kitab itu, yaitu doktrin itu adalah ajaran terkait dengan kitabnya itu. Justru yang harusnya yang dari kita tampilkan bukan kitabnya, tapi ajaran mengenai doktrin ini, bagaimana hubungan antara doktrin dengan kitab itu. Kalau aku menjelaskan seperti ini, di dalam kekristenan ini saya menjelaskan sebagai orang Kristen ya, saya menjelaskan ini sebagai orang Kristen. Di dalam kekristenan seperti yang sudah saya paparkan dengan opening statement saya itu, kekristenan itu bukan agama kitab. Kekristenan itu awal mulanya itu pengkabaran Injil itu bukan dari kitab ke kitab, bukan. Dibaca, dihafal, terus ditulis. Enggak, bukan seperti itu. Itu kan mindset kalian. Itu mindset Quran. Itu pemahaman Quran. Allah menurunkan wahyunya melalui Jibril menyampaikan itu kepada Muhammad dalam suatu kondisi tertentu. Muhammad itu menghafalkannya, menyampaikan ke dalam sahabatnya ikut menghafal dan menulis. Bukan seperti itu kitab Injil. Yang turun itu, yang nuzul itu bukan kitab, yang firman yang menjadi kitab, bukan. Firman yang menjadi manusia. Jadi sosok utama dalam kekristenan itu ya Yesus itu, bukan kitab. Kitab Injil itu bukan disebut firman. Yang disebut firman itu Yesus, firman yang menjadi manusia. Hologos sars egen itu. Bukan hologos sars grape, bukan. Kitab itu disebutnya grapias, grape. Tulisan-tulisan yang justru menuliskan tentang sang firman itu. Nah, kalau mindset kalian melihat kitab Injil dengan mindset Quran, gak nyambung, jelas pasti gak nyambung. Nah itu. Nah, terkait masalah itu, ajaran-ajaran yang perintah Yesus untuk mengkabarkan Injil itu disampaikan kepada orang murid-muridnya. Murid-muridnya itu menyampaikan kepada jemaat-jemaat saat itu. Murid-muridnya pun punya murid. Muridnya ini punya murid. Itu disampaikan secara paradosis, secara tradisi. Jadi mereka itu bukan kitab, Bu. Adapun Matius menulis kitab adapun penulis murid Yesus itu ada bukan cuma 12, bukan. Ada 70 murid juga. Yang itu nggak tahu tuh. Kan Islam tidak tahu itu. Ada juga 70 muridnya. Itu semua mengabarkan Injil, tapi kan tidak semua punya kemampuan menulis. Enggak semua. Yang menulis itu hanya Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Matius dan Yohanes itu dari golongan 12, Markus dan Lukas itu dari golongan 70. Itu menulis semua.
Tapi nggak semuanya, kayak misalnya Barnabas itu termasuk dari golongan 70. Itu nggak menulis. Nah, pembuktiannya memang nggak pernah ada kitab dari dia. Itu nanti kajiannya nanti di topik yang lain itu sebenarnya. Tapi itulah hubungan antara doktrin, ajaran. Dari situ nanti ada permasalahan di golongan-golongan tempat pada saat itu. Misalnya tentang pembaptisan bayi. Itu ada di presbiter saat itu mengmuktamarkan itu, mengkonsili, kan konsili itu muktamar, membahas masalah itu, permasalahan yang terjadi saat itu namanya konsili. Itulah doktrin kita, itulah doktrin kekristenan itu seperti itu. Dari situ semua sumbernya dari mana? Dari gereja. Jangan salah, gereja itu lebih ada dulu pada Yesus. Jauh sebelum kitab itu ada ditulis. Jadi iman kekristenan itu bukan iman kitab, bukan seperti kalian. Itu iman yang disampaikan secara lisan dulu awal mulai. Adapun orang yang menulis itu berbeda lagi. Tapi fokus firman itu ya bukan kitab. Kitab itu disebutnya grafik. Yang disebut firman itu Yesus itu. Itu gue lagi mempresentasikan iman gue ya. Gue nggak menyerang iman kalian. Ya seperti itu aja closing statement saya. Ya gitu. Oke, terima kasih Aderion, closing statement yang saya salut karena digiring lagi ke dalam sebuah topik lagi yang memang kita sepakati, yaitu sebuah doktrin. Sebenarnya banyak lagi yang bisa kita eksplor terhadap doktrin ini. Nanti kita sambung ke sesi kedua dengan peserta yang lain, atau nanti ada yang bersedia meneruskan ini atau dengan topik yang lain di sesi kedua nanti. Karena di sini telah hadir juga penggemar setia Zoom ini, yaitu Pak Erben. Dia penggemar setia dan selalu menyiarkan siaran langsung dari Zoom ini juga. Silakan Bang Ziad untuk melakukan closing statement tentang sebuah doktrin dan pencarian kebenaran dari dua agama ini. Waktu berjalan setelah Anda berbicara. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita sudah melihat langsung ya. Dalam sebuah, kita akan kerucutkan lagi apa itu doktrin. Doktrin menurut terjemahan, menurut pengertiannya, doktrin itu adalah ajaran, Pak. Itu atau konsep. Itu jelas, ajaran konsep. Jadi kalau kita membahas sekarang doktrin, itu mau tidak mau harus menjawab tentang ajaran dan konsep. Maka saya akan kembalikan lagi pertanyaan saya, bahwa bagaimanapun konsep dari ajaran itu yang dibawa, bagaimana mengatakan bahwa pada abad ketiga itu mulai ditulis dengan Matius, Markus dan sebagainya. Mana ajaran Yesusnya itu? Mana secara langsung dia mengatakan itu? Yang ditulis itu adalah Markus, Matius dan Lukas. Tidak ada satu hal yang lebih otentik dibandingkan itu. Itu pertama, Pak. Kemudian konsepnya, bagaimana konsepnya? Konsep ketuhanan yang saya jelaskan tadi dalam surat Al-Ikhlas. Bagaimana Al-Ikhlas itu tidak ada satu kata ikhlas pun di situ. Bahwa itu berarti kita ikhlas, diatur dan tunduk kepada ketetapan Allah. Jelas, berserah diri. Kemudian Anda mengatakan bahwa ajaran Kristen yang Anda bawa tidak pernah bertentangan dengan Yahudi. Itu tidak betul, Pak. Malah ajaran itu lebih mendekati ke kita. Gitu loh. Saya tidak berkata seperti itulah, tidak mengklaim itu. Kemudian yang keempat adalah mengenai firman. Firman bagaimanapun juga, saya kadang-kadang bingung dengan orang Kristen. Kadang-kadang dia mempunyai kata sendiri dan diterjemahkan sendiri. Semacam firman itu apa? Firman itu kan bisa artikulasikan bahwa firman itu ada perkataan. Di mana-mana pun di Indonesia ini pasti perkataan, Pak. Seperti halnya Anda menerjemahkan Tuhan dengan Tuhan. Saya kadang-kadang bingung dengan orang Kristen. Menerjemahkan Tuhan itu sama dengan Tuhan. Padahal bahasa itu harus disamakan dan diakui. Nah itu, jadi konsep ketuhanan yang Anda lakukan, konsep pengajaran, rapuh, Pak. Makanya saya mengajak pada Aderion untuk kembali ke jalan yang benar. Syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi pemahaman-pemahaman, bagaimana saya bisa mengajarkan bahwa pengajaran yang Anda lakukan dalam kitab-kitab Anda, oke lah yang tadi dinamakan Ibrahim berzina itu memang kata Yusuf Manibuluti tidak jadikan pegangan, itu satu oknum lah. Tapi itu dalam sebuah kesempatan terbuka dia mengatakan begitu, berani dia mengatakan begitu.
Oke, itu satu bagian yang tidak kita jadikan. Tapi ketika Lut, bagaimana Anda Lut mengatakan dalam kitab Anda dia incest dengan anaknya sendiri. Kemudian Nuh, bagaimana dia mabuk sampai telanjang bulat. Kemudian Daud, dia berzina sampai memiliki anak, kemudian anaknya itu dibunuh juga. Ini pengajaran macam apa? Penistaan kepada Tuhan juga. Apakah Tuhan salah memilih manusia? Salah memilih utusannya? Keliru, Pak. Keliru. Doktrin Anda lemah. Maka saya bilang, satu pengajaran itu, saya berikan satu statement kepada Anda, Adrian. Apa itu kebenaran? Kebenaran adalah kesesuaian antara fakta dan data. Dan itu common sense, Pak. Kalau common sense itu, maka harus diterima. Saya akan contohkan bahwa setiap ajaran itu pasti menubuatkan space anthem. Bagaimana Al-Quran menjelaskan secara Al-Mu'minun ayat 214. Ketika proses janin manusia dalam perut. Itu dijelaskan secara rinci. Bagaimana ketika surat Al-Qiyamah tentang sidik jari. Al-Qiyamah sidik jari, tentang sidik jari. Anda boleh buka itu. Kemudian tentang Al-Isra, tentang tubuh manusia. Kemudian Ar-Rahman, tentang sungai di bawah laut. Bagaimana Nabi Muhammad yang Anda katakan peradaban yang kuno mengajarkan kepada kaumnya ilmu-ilmu pengetahuan yang bisa dijelaskan zaman sekarang. Apakah Nabi Muhammad memiliki mikroskop? Tidak, Pak. Pasti itu diwahyukan oleh sesuatu yang absolut, distinct dan unik. Bagaimana keperkasaan ilahiyah kami? Bagaimana kami menuhankan itu? Jelas, Pak. Maka saya bilang kepada kawan-kawan, ayo mari, Tuhan menitipkan otak manusia untuk dipakai kapasitas berpikir. Tidak mungkin satu sisi Tuhan memberikan pengajaran yang tidak sesuai dengan otak itu. Tidak mungkin, Pak. Berarti ada yang keliru dengan pengajaran itu. Gitu loh. Gitu saja dasar pemikiran kita. Maka kita kembali kepada yang ahad. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih closing statement dari pihak Muslim, Bang Ziyad. Maka demikianlah bahwa sesi pertama untuk diskusi malam ini dengan topik doktrin menurut pandangan dua kitab suci atau dua ajaran agama. Terima kasih kepada para Iwan Villa yang ada di room Zoom ini. Telah terlaksana diskusi yang sangat menarik, sangat menginspirasi dan sangat bertoleransi. Juga saya ucapkan banyak terima kasih kepada netizen yang ada di live masing-masing. Kita masih saudara dalam bernegara. Merah putih kita. Setelah ini nanti kita akan merah putih. Oke, thank you. Setelah ini kita akan adakan sesi kedua, sebuah diskusi yang menarik juga. Tapi sebelum itu ada serba-serbi selama 10 menit untuk silakan berdiskusi masing-masing sambil mencari tema yang tepat untuk diskusi tahap kedua. Saya ucapkan banyak terima kasih sekali lagi untuk perhatiannya kepada diskusi sesi pertama tadi. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, si Le Erben. Le. Halo, Le. Koma. Ada. Koma Wangi. Maju, Mak. Aku takut. Sama-sama aja kita, sama-sama. Sama-sama. Oke. Jadi gini ya, tadi gue mau tanggapin sedikit ini, gue nggak mau Lut itu tentang masalah incest. Itu bukan ajaran, itu kisah, itu ditulis. Memang itu terjadi dan itu terlepas dari kalian menyebutnya kami menghina, ya itu balik lagi terserah kalian lah. Tapi satu yang saya harus tanggapin itu bukan bentuk ajaran, tapi itu sebuah kisah. Itu sebuah kisah. Kayak contohnya, contoh gini enggak. Tapi itu kan ada dalam kitabmu. Itu ada dalam kitabmu kan? Memang ada. Itu firman Tuhan. Memang itu firman Tuhan. Itu firman Tuhan. Lu memang itu iya. Firman Tuhan. Iya karena Tuhan berkata begitu. Karena Musa itu iya memang Tuhan begituan. Itu namanya menghina, Leon. Bukan. Leon. Menghina. Boleh bertanya? Loh, bentar. Halo, Leon. Itu faktanya terjadi. Masih ada kaitannya dengan tadi masalah itu? Belum selesai. Makanya gue selesaikan dulu gitu loh. Sama seperti misalnya contoh kejadian makan buah Musa. Memang itu diajarin.
Itu bentuk pengajaran, bukan kan? Dikisahkan. Lut juga. Jadi gue mau mengkomparasi nih. Ini mana arti pengajaran, mana yang disebut kisah. Faktanya kamu tanya pun sama Yahudi, itu memang seperti itu kok. Karena pada waktu itu gitu, gini. Jadi itu kisah. Itu kan zamannya Lut. Diam dulu kamu diam. Kamu diam. Jadi itu kisah Tuhanmu memberitahukan kepada siapa untuk menulis kisah itu. Masa Tuhan mau memberikan cerita yang nggak benar? Iya kan? Diam Rion. Bukan punya ini, diam. Masa Tuhanmu memberitahukan cerita kepada Anda yang nggak benar seperti itu? Tuhan macam apa itu? Lo memang itu. Tuhan macam apa? Memang seperti itu. Memang seperti itu. Makanya bawa loh ya. Iya, saya tengahi. Ya. Kalau misalkan memang nggak perlu ditengahin, nggak perlu. Kalau gitu saya bertanya. Kalau gitu saya tanya kalau gitu. Kan tadi dibilang kisah Lut itu hanya kisah. Halo, jangan kamu terus dong, saya juga dong. Tadi kan dibilang kisah Lut itu hanya kisah, iya kan? Belum selesai. Shut up. Iya, jangan kamu terus lah, giliran dong. Cara apa kayak gini? Iya kan? Tadi kan dibilang omongannya closing statement. Ini Mas Serba. Tapi kan sudah habis. Kalau mau buka lagi ini cuma kisah. Kampret ya kan? Kalau mau tanding. Ayo. Kalau mau tanding debat gitu. Bicaranya baik banget. Kok pakai kampret. Gua itu saya ini mau nggak denger nggak mau kamu Rion. Pengen denger orang, kamu belajar denger orang. Biarin, nggak peduli. Biar gue ini belum selesai ngomong. Selesainya kapan? Selesainya kapan besok? Selesainya kapan besok? Brengsek kalian itu. Kampret. Halo. Gue ini belum kelar. Kasarnya. Tapi waktunya sudah habis. Saya ini mau tanggapin omongan dari teman saya dari Iwan Vila, biarin Rion akan menjelaskan apa yang dijelaskan. Puas semua. Silakan dijelaskan. Silakan Rion, 1 menit. Orang langsung nyerang gua. Kan kampret kemarin tuh. Kang Farhan, saya menyerang Rion. Kang Farhan, saya nggak setuju. Ini lagi nih si blok Angon lagi nih si kampret. Kang Farhan, ya maaf, ya. Bagi seorang tamu, idealnya dia lebih banyak mendengar daripada dia banyak bicara. Mending bicaranya benar. Kan gitu, baru udah sesinya udah jelas. Ada 3 tambah closing statement. Kalau udah closing baru udah selesai, dia diam. Biarkan dia mau coblak terus, ngomong terus sampai kalimat-kalimat keluar yang nggak keluar. Bilang kampret, bilang macam. Apa artinya itu? Nggak bisa dikasih. Saya itu lagi nanggapin omongan teman. Roh Kudus lagi marah-marah. Belum bilang kampret. Gue selalu dipertemukan sama level anjing gitu, level gembel gitu loh. Kan gembel sama anjing kan? Itu kamu. Makanya bermartabat kamu kalau ngomong satu-satu. Biarkan dulu orang ngomong dulu. Kampret. Adrian, maksud kamu apa? Tolong Muslim, Nggak sadar kalau 3-4 orang. saya tuh diacak-acak terus. Mohon sama Ahi, tolong jangan sampai terpancing omongan bahasa binatang keluar dari Tadi giliran disuruh maju berdiam lu pada lu. Kampret. Tolong Muslim jaga sikap. Diam lu. Tolong Muslim jaga sikap, jangan terpancing emosi. Tolong jaga sikap, jangan terpancing emosi. Saya cuma ini dengar. Nah, bentar, halo, dengerin ini ya. Kalau memang ada ya yang Muslim di sini yang pintar, ya diskusi gitu. Orang kayak robot Urban, kamu nggak penting. 3-4 orang langsung nyerobot gua, yang bener dong. Gantian. Tadi ada Rion. Gantian. Dengar. Tadi sebelum saya ngomong, saya tadi mau ngomong gini, aku mau tanggapin dulu. Ya cukup kan. Silakan mohon diam yang Muslim dan yang Muslim maupun yang Kristen, silakan diam dulu. Kalau memang ada yang nggak setuju dengan sikap saya, silakan ganti saya jadi moderator. Silakan. Sebentar ya, kita tahan dulu ada Rion. Ada coba. Jangan salah tangkap ya. Jadi kita ini memberikan seperti kepada dengan adil. Ya. Hari ini orang Islam mau bicara, ditahan. Sementara saya dari kita ini ada juga untuk kasih moderator gitu loh. Udah kabur orang Begitu, udah. Kasih moderator. Aku jadi nggak jadi host ini. Moderator ambil alih.
Dioper. Kasih yang Jual Pikar, hostnya silakan. Kang Tuhan. Oke, terima kasih ya. Maksud saya ngasih kesempatan Rion 1 menit, biar nanti kita bisa bantah. Kalau kita ngomong bareng-bareng, justru kita nggak tahu poin apa yang diucapkan sama Rion ini. Dan yang berkesan jelek adalah kita sendiri, karena ini Zoom kita. Saya kasih kesempatan Rion untuk 1 menit. Apa sih yang mau ditanggapi? Nah, habis itu, bila ada yang Muslim yang mau menanggapi, silakan tanggapin satu-satu. Itu yang gentle dari kita. Jadi nggak ada suara yang berbarengan seperti itu gitu loh. Seperti itu. Rion, kalau memang ada yang mau speak up, apa yang mau ditanggapi, silakan Rion. 1 menit aja Rion, silakan. Adiron sudah nggak ada, Adiron sudah keluar dia. Oh, oke, Adiron sudah nggak ada. Ya udah, kalau udah nggak ada, silakan untuk Muslim untuk berdiskusi atau serba-serbi, silakan. Mohon maaf kalau ada kesalahan dari saya, silakan. Itu masih ada dompet. Apa-apa. Pokoknya itu moderator harus tegas, nggak apa-apa, Bang. Itu yang baik gitu. Bang Zul apa ya? Pak Kepala Suku apa ya? Username ya? Jual Pikir Channel bukan? Iya itu saya tuh. Oke, aku pindah host ya ke dirimu ya, Pak Jul. Oke. Sekarang kembali ke Kang Erben, apa yang Anda bilang tadi minta yang pintar ya? Kang Erben. Menarik tadi pernyataan dari Erben ini ketika di chat saya baca kapan peradaban Islam ada di dunia mempengaruhi dunia, itu saya baca tadi ya, ada di situ, silakan scroll. Kamu mungkin buta sejarah Erben dengan apa itu peradaban, sebuah peradaban ya. Coba kasih tahu Farhan. Kalau kamu mau debat tentang peradaban, silakan tentukan waktunya. Ya, kasih tahu aja dulu apa aja peradaban. Enggak, kamu menantang peradaban. Islam tidak pernah menentukan peradaban. Kamu tahu penemu algoritma siapa? Dengan algoritma tertemukanlah semua komputer. Dasar algoritma itu kamu tahu nggak? Paham nggak? Tanpa algoritma tidak ada komputer, tidak ada mesin faksimile. Kamu tahu nggak hukum algoritma itu? Algoritma. Jadi kalau tidak algoritma itu orang ucapkan. Terus algoritma itu apa sih? Apa lambangnya? Kamu tahu nggak siapa yang menemukan ilmu biologi? Kamu tahu nggak siapa yang menemukan ilmu biologi? Biologi dari bahasa Yunani, bios dan logos, udah gugur, selesai. Kamu tahu nggak yang menemukan? Ya kan udah dibilang itu sama Aki Zuma itu. Erben itu mana ada kualitasnya, biasanya cuma asumsi aja. Ilmu hayat itulah yang dipakai tentang pengelompokan sebuah binatang dikelompokkan dengan berbagai ekosistem, itu siapa yang menemukan? Kamu mau saya kasih datanya? Saya mau kasih datanya. Farhan, gak usah banyak cakap. Kejadian pasal 1 sudah ada binatang-binatang. Kamu berarti gak paham saintis dan ilmiah. Aduh. Apa lagi? Ya udah kan dari dulu itu dibilangin sama kamu terlalu dipenuhi doktrin. Kamu tidak paham tentang pengetahuan umum. Nanti kau bilang lagi. Knowledge-nya kamu nol, ya. Bukan masalah binatangnya, tapi sebuah pengelompokan, ilmu pengelompokan. Mana binatang karnivora, mana binatang omnivora, mana binatang herbivora, mana anatomi tubuh binatang seperti apa. Kamu paham nggak ilmu itu? Jadi jangan doktrin yang kamu bawa terus. Kamu tadi mengatakan Islam tidak pernah mempengaruhi peradaban dunia. Kamu tahu Ibnu Sina atau Avicenna? Sampai saat ini ya, pembuatan obat masih dipengaruhi oleh dari Avicenna, buku Avicenna ini. Jadi tolong jangan cuma bicara kitab-kitab kamu saja yang penuh dongeng itu, bicaralah dengan saintis, karena saintis ilmu pengetahuan itu ada data terukur. Tidak ada namanya doktrin-doktrin dalam sebuah ilmu pengetahuan. Itu Erben yang perlu kamu pahami ya. Kalau kamu mau diskusi tentang peradaban dunia, saya akan layanin Anda. Silakan. Halo, diem ya? Aki Zul udah tuh mulai tuh temerin Aki Farhan sama Bro Erben tuh biar bisa. Sebentar aja. Ibnu Sina itu belajar dari ilmu Yunani. Dia menuliskan